Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali pada media pembelajaran online pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah beberapa kali pertemuan untuk menyampaikan materi tentang komputer dan jaringan dasar. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menerapkan instalasi koneksi internet workstation. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa lebih dahulu dengan membaca umul kitab bersama. Semoga dengan bacaan doa atau umul kitab yang kita baca bersama bisa menjadikan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat, yang kelak bisa menuntun kita kalian semua menuju kesuksesan sesuai cita-cita kalian semua. Ala hadina fi kulli niyatin shalihah. Lahum al-fatihah. Baiklah, bisa kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu pada bab ini kita akan mempelajari tentang menerapkan instalasi koneksi internet pada workstation, yaitu pada kompetensi dasar 3.14. Nah, pada kompetensi dasar kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstalasi koneksi internet pada workstation. Nah, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana prakteknya kita akan pelajari bersama. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang teori-teori dulu tentang bahasa internet, tentang definisi tentang internet itu apa saja. Nah, pada pengetahuan nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan internet itu apa, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada pada internet itu apa, dan kemudian apa saja dampak positif dan negatif dari internet itu. Nah, untuk keterampilan nanti diharapkan kalian mampu menguasai teknik dan prosedur instalasi internet pada workstation. Nanti jika ada kesempatan, insya Allah kita juga akan bagaimana caranya praktek seperti apa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori dasar terlebih dahulu. Nanti akan kita pelajari bersama, silahkan disimak, kemudian dicatat materinya, kemudian nanti tugasnya pada akhir video pembelajaran silahkan dikerjakan. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang definisi internet. Nah, internet itu mungkin sudah tidak asing di telinga kita, yaitu sering kita menggunakannya. Tapi internet itu apa? Jadi penjelasannya secara teori, internet adalah singkatan atau kepanjangan dari interconnected network atau networking gitu. Jadi merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi jangkauannya ini sangat luas, jadi mencakup dunia gitu. Jadi meskipun jaraknya berjauhan mungkin antara negara Indonesia dan negara lain, atau yang punya saudara yang domisilinya di negara mana, atau mungkin sedang merantau, ataupun itu yang jaraknya berjauhan, jangkauannya seluruh dunia. Ketika terhubung dengan internet, itu bisa berkomunikasi seperti itu. Jadi kepanjangan dari internet itu sendiri adalah interconnected network. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar, tapi mungkin sedikit belum tahu tentang apa itu internet. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi koneksi internet. Nah, yang pertama itu apa? Personal komputer atau PC. Jadi PC yang kita gunakan ketika terhubung ke jaringan internet itu juga pengaruh. Ketika spesifikasinya bagus dengan spesifikasinya yang biasa itu juga ada bedanya ketika kita mengoperasikannya. Contohnya misalnya komputer yang kita gunakan itu prosesornya masih di bawah Core i3. Nah, kemudian komputer yang satunya itu sudah di atas Core i3 atau menggunakan prosesor AMD atau Apple mungkin. Jadi semakin
besar atau semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer itu akan berpengaruh dengan kecepatan koneksi internet yang digunakannya gitu. Nah, yang berikutnya adalah modem. Modem yang kita gunakan itu juga pengaruh. Nah, kalau zaman dulu mungkin ketika koneksi internet itu masih menggunakan modem telepon semacam itu ya, tapi sekarang langsung biasanya terhubung dengan ISP atau dengan beberapa provider internet service seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jaringan komunikasi untuk koneksi internet. Nah, ini contohnya apa? Ketika kita berhubung dengan internet itu mungkin sekarang ada beberapa operator yang kita gunakan, mungkin ada Telkomsel atau Indosat atau apapun itu, dan juga ada yang dengan Telkom ataupun dengan internet service swasta, nah, semacam itu. Jadi jaringan komunikasi itu juga berpengaruh. Ketika mungkin pakai jaringan ini, kemudian lokasinya di sini, itu juga pengaruh dengan kecepatan internet yang kita gunakan. Nah, adalah jaringan juga berpengaruh. Yang berikutnya adalah besar bandwidth. Bandwidth itu apa? Bandwidth itu adalah jatah atau kecepatan yang diberikan oleh server kepada klien atau penggunanya itu. Jadi semakin besar bandwidth yang dialurkan atau dibagikan ke komputer klien atau pengguna, semakin besar bandwidth yang diberikan itu, speed atau kecepatan internet itu juga pengaruh, akan lebih cepat jika semakin besar bandwidth yang diberikan kepada pengguna atau komputer tersebut. Nah, yang berikutnya yang berpengaruh atau yang mempengaruhi koneksi internet adalah jumlah pengguna yang akses bersamaan. Nah, ketika kita mengakses suatu situs, contohnya mungkin kita membuka situs marketplace atau situs apapun, atau contohnya mungkin ketika ada pendaftaran CPNS mungkin, atau contoh simpelnya ketika kita mengakses suatu situs, nah situs itu diakses bersamaan dengan orang lain di berbagai penjuru dunia. Nah, semakin banyak yang mengakses dengan tujuan atau server yang sama, biasanya juga akan berpengaruh dengan koneksi internetnya. Nah, semakin banyak yang mengakses itu akan berpengaruh, biasanya diakses itu lambat, prosesnya seperti itu. Jadi faktor yang mempengaruhi koneksi internet juga salah satunya adalah semakin banyak pengguna yang mengakses suatu situs tertentu gitu. Nah, yang berikutnya adalah fasilitas-fasilitas yang ada melalui jaringan internet itu apa saja. Nah, yang pertama adalah email. Mungkin kita sudah sering mendengar email ya. Email itu apa? Kemudian mungkin sudah tidak asing lagi dengan dunia sekarang, era sekarang. Yang jelas ketika kita punya Android atau media internet, yang jelas kita mengharuskan memasukkan email. Nah, email itu apa? Email itu sendiri kepanjangan dari electronic mail. Nah, definisinya apa? Yaitu surat elektronik atau pos elektronik merupakan sarana mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Nah, dengan surat biasanya umumnya pengiriman perlu membayar per pengiriman. Nah, tetapi surat elektronik ini umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Jadi ketika komputer kita sudah terhubung dengan jaringan internet, kita tidak perlu membayar secara contohnya ketika kita di kantor pos lah, seperti itu. Nah, ketika kita mau mengirim surat atau mengirim barang, tapi ini hubungannya cenderung ke pengiriman dokumen ya, seperti itu. Nah, ketika kita mengirimkan surat atau dokumen ketika di pos, yang jelas kita harus dikenakan administrasi pengiriman. Nah, ketika dalam komputer atau dalam jaringan internet kita tidak perlu membayar seperti itu. Nah, kita hanya perlu membayar
koneksi internet yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan smartphone mungkin, jadi kita tinggal mengisikan kuota atau paketannya. Mungkin yang terhubung dengan internet service, kita hanya perlu membayar mungkin setiap bulan kepada orang yang memberikan jasa servis internet seperti itu. Nah, mungkin ngambilnya berapa kuotanya, jadi nanti tergantung pengambilan kuotanya gitu, seperti itu. Dan berikutnya fasilitas dari internet itu adalah FTP atau kepanjangan dari File Transfer Protocol. Nah, ini definisinya apa? Adalah sebuah protokol internet yang berjalan dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah antar jaringan. Nah, ini adalah bahasa mudahnya ketika kita melakukan transfer pada server, atau bahasa yang sering kita dengar adalah upload. Upload itu adalah istilah dari File Transfer Protocol atau FTP, atau bahasa Indonesia mungkin mengunggah semacam itu ya. Nah, yang berikutnya adalah telnet. Jadi mungkin ini adalah bahasa-bahasa asing ketika belum pernah dipelajari. Jadi telnet itu kepanjangan dari telekomunikasi network. Nah, penjelasannya apa? Adalah merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk koneksi internet atau LAN. Nah, yang digunakan untuk koneksi pada port tertentu. Nah, protokol aplikasi yang digunakan di internet atau jaringan area lokal untuk menyediakan fasilitas komunikasi berorientasi teks interaktif dua arah menggunakan koneksi terminal virtual. Jadi penggunaan telnet itu adalah jaringan lokal. Misalnya dalam suatu ruangan ingin menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain, maksudnya ingin berkomunikasi. Nah, ini bisa dengan istilah telnet ini. Nah, yang berikutnya adalah fasilitas yang didapat adalah Copper. Copper itu apa? Copper adalah protokol layer aplikasi TCP/IP yang dirancang untuk distribusi, pencarian, dan pengambilan dokumen melalui internet. Nah, sangat berorientasi pada desain dokumen menu informasi hanya berbasis teks. Nah, ini cara menghafalkannya gimana ketika kita ada ujian mungkin, jadi garis besarnya aja yang dipahami. Jadi Copper itu apa? Adalah menggali informasi tentang protokol layer aplikasi yang berbasis teks. Jadi ada garis besarnya adalah pada teks ini. Nah, yang selanjutnya adalah WWW atau kepanjangan dari World Wide Web atau www. Ketika kita mengakses situs, di paling depan itu biasanya nggak ada tulisan www. apa gitu. Nah, itu adalah kepanjangan dari World Wide Web. Nah, ini merupakan kumpulan data multimedia yang saling terkoneksi menggunakan link atau hypertext. Nah, hypertext ini merupakan sebuah link yang digunakan untuk pemindahan antar dokumen. Jadi ketika kita mengakses situs, itu bagian depannya selalu ada www seperti ini. Nah, mungkin untuk pertemuan pada kesempatan kali ini sampai di sini saja. Silahkan yang pertama untuk mengikuti pembelajaran kali ini, silahkan tuliskan nama, kemudian kelas, kemudian jurusan pada kolom komentar sebagai tanda mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, yang berikutnya adalah buatlah 3 pertanyaan yang berhubungan dengan materi pada pertemuan kali ini. Jadi kalian buat pertanyaan, kemudian pertanyaan itu silahkan diketik pada kolom komentar. Nah, pertanyaan itu yang berhubungan dengan materi pada kesempatan kali ini. Jadi kalian buat pertanyaan yang jawabannya ada pada pembahasan kali ini. Nah, jangan lupa silahkan dicatat materi pada kesempatan kali ini pada buku catatan masing-masing. Nah, ada yang belum jelas bisa langsung menghubungi, ada nomor di bawah, ada email di bawah, ada kontak sosial media di bawah, bisa menghubungi seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.